Yesus mengemukakan perumpamaan berikut ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil
daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup adalah anugerah dan rahmat terindah dari Allah. Segala sesuatu yang telah kita peroleh, jalani, dan hidupi saat ini merupakan wujud nyata dan bukti cinta Tuhan kepada kita. Sejak awal, Tuhan telah menjadikan segala sesuatu baik adanya, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan lebih dari itu, Tuhan telah menciptakan kita menurut citranya. Hal itu terbukti dari keluhuran dan mulianya kita diciptakan lengkap dengan akal budi, dengan berbagai potensi serta talenta yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan Allah lewat sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta, dengan tujuan supaya orang-orang yang hidup di zamannya mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Setiap orang dalam bacaan Injil telah dikaruniai talenta yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri masing-masing. Dengan dibekali berbagai talenta yang ada, setiap orang diharapkan mampu mengembangkan diri dan menggunakan talenta tersebut sebagai karisma, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menanamkan berbagai talenta di dalam diri kita, agar kita bisa dijadikan sebagai sarana pewartaan kerajaan Allah dalam dunia kehidupan kita. Supaya talenta-talenta itu bermanfaat, makanya setiap kita dituntut pertanggungjawaban agar talenta yang kita miliki tidak terkubur dan berorientasi hanya untuk diri sendiri, tetapi mampu menolong dan membantu sesama yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, dalam upaya mengembangkan dan mengasah kemampuan maupun talenta yang kita miliki, perlu kecakapan dan kemauan diri yang tinggi. Kemampuan dan kecakapan yang dimaksudkan seperti dalam kitab Amsal bacaan pertama hari ini tidak melulu terbatas pada karunia talenta yang telah kita miliki, namun lebih dari itu menjadikan kita sebagai pribadi yang bijaksana. Bijaksana dalam menggunakan seluruh kemampuan yang kita miliki, membuat kita tetap sadar bahwa apa yang kita miliki bukanlah hasil dari usaha kita pribadi, melainkan rahmat dari Allah. Hidup secara bijaksana berarti jauh dari ketamakan dan kesombongan diri, melainkan bijak dalam menempatkan diri dan takut akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, berbagai macam karunia dan talenta yang kita miliki hendaknya menjadi sarana pewartaan kerajaan Allah di dunia. Namun kenyataan yang sering terjadi justru dari apa yang diharapkan oleh Allah. Berbagai talenta yang kita miliki tidak selalu menjadi berkat bagi orang lain, apalagi demi hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Kemampuan yang kita miliki seringkali menjadi kutuk
karena digunakan untuk menindas serta merampas kepentingan dan hak orang lain, serta kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tabiat dan karakter semacam inilah yang hendak dikritisi oleh Yesus dalam karakter pribadi yang memiliki 1 talenta. Pribadi yang mendapat 1 talenta adalah satu contoh pribadi yang tertutup dan fokus pada kesuksesannya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan sesama. Dengan demikian, apa yang sudah ia miliki tidak berkembang dengan baik, apalagi berbuah limpah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah mengolah dan mempergunakan talenta yang kita miliki dengan baik? Beberapa karakter yang diceritakan dalam perumpamaan seyogyanya menjadi cermin dan pembelajaran bagi kita untuk semakin terlibat aktif dalam membangun kerajaan Allah dimanapun kita berada. Allah telah membekali dan mempercayakan kepada kita berbagai kemampuan maupun talenta berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Hendaknya kemampuan-kemampuan yang kita miliki tidak hanya memperkaya diri kita sendiri dan kelompok, melainkan menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, talenta yang ada pada kita dapat berkembang dan berdaya guna sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah yang menyelenggarakan dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan rahmat kehidupan yang masih boleh kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur atas bekal yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu berbagai macam kemampuan maupun talenta yang dapat kami jadikan sebagai penopang bagi kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kami mohon berkat-Mu supaya kami mampu mempertanggungjawabkan talenta yang sudah kami miliki, sehingga talenta tersebut mampu kami gunakan sebagai sarana pewartaan kerajaan Allah, sekaligus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.